Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat
وبفضله تنزل الرحمة والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, mensucikannya, mengagungkannya atas segala nikmat dan karunia yang selalu diberikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan siapa saja dari umat beliau, termasuk kita di antaranya insyaallah, yang selalu setia dan komitmen di dalam mengamalkan dan membela al-Islam yang beliau bawa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita, pekan terakhir kita sebelum kita memasuki tahun yang baru, bulan yang baru, hari yang baru. Pekan-pekan terakhir di bulan terakhir tahun ini, tahun 1434 Hijriah. Karena kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah sesuai dengan namanya, kita selalu diingatkan dengan syariat agung Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kaum muslimin. Kaum muslimin pada bulan Dzulhijjah ini menerima atau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya. Hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Dan kaum muslimin di seluruh dunia termasuk negeri kita di bulan ini, di hari raya ini berada dalam dua keadaan. Yang pertama, kaum muslimin yang diberikan rezeki dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkesempatan melaksanakan ibadah haji, rukun Islam. Kalau di Indonesia jatahnya atau kuotanya setahun itu 211.000 jamaah. Tetapi untuk tahun ini dan 2 tahun ke depan, 2013, 2014 dan 2015, begitu menurut pemerintah Saudi, kuota ini dikurangi 20%. Jadi dikurangi kurang lebih 42.000. Dari jamaah kita yang berangkat tahun ini dan sebagiannya sudah pulang berjumlah kurang lebih 170 ribuan. Selebihnya adalah kaum muslimin yang lain yang belum diberikan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan rukun Islam, ibadah haji Baitullah, termasuk kita yang lain. Namun semuanya, baik kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci maupun kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan kemuliaan anugerah Idul Adha atau Idul Kurban atau ibadah haji sesuai dengan syariat. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, masyaallah muslimin, siang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita akan mengangkat
ibadah yang besar itu, yaitu ibadah haji, atau bagi kita Idul Adha atau Idul Kurban yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tentunya semua ini pada hakikatnya adalah sama, bermuara kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan ibadah sepenuhnya kepada Allah Jalla wa ala. Namun ada pelaksanaan syariat yang agak berbeda antara saudara-saudara kita yang 170 ribuan itu bergabung dengan jutaan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji dengan kita yang berada di negeri kita masing-masing. Yang mereka lakukan adalah manasik ibadah haji atau manasikul haji. Bagi kita yang tidak melaksanakan manasik haji, tentunya tidak berarti kosong dari makna manasik haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di tanah suci. Tapi justru maknanya bersatu dan bergabung, saling menguatkan dan saling mengokohkan antara yang tidak berangkat tapi melaksanakan Idul Adha dan melaksanakan Idul Kurban dengan yang melaksanakan manasik haji di tanah suci. Pada hakikatnya sama semangatnya, sama ruhnya. Oleh karena itu kita pun harus menangkap ruh atau semangat manasik haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang 170 ribu itu bergabung dengan jutaan kaum muslimin dari seluruh dunia. Insya Allah dengan keterbatasan waktu khutbah Jumat ini kita akan sebutkan bagaimana manasik haji yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang telah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di tanah suci itu, dan bagaimana ruh atau semangatnya juga dapat berhasil kita ambil dan kita raih. Masyarakat muslimin sidang Jumat ini oleh Allah Taala. Umumnya jamaah haji Indonesia melaksanakan ibadah haji dengan sebutan haji tamattu. Karena haji itu kata para ulama ada 3 cara pelaksanaannya. Yang pertama haji ifrad, artinya melaksanakan ibadah haji saja tanpa umrah. Yang kedua haji qiran, melaksanakan umrah dan haji sekaligus tanpa tahallul sehingga nanti tahallulnya tanggal 10. Dan yang ketiga haji tamattu, juga menggabungkan umrah dan haji tetapi ada tahallulnya setelah umrah sebelum melaksanakan haji. Dan jamaah kita Indonesia umumnya haji tamattu, artinya datang ke tanah suci bukan langsung melaksanakan ibadah haji, tetapi mengerjakan umrah terlebih dahulu dengan melafalkan ihlal ihram atau yang disebut oleh orang Indonesia dengan niat ihram di miqat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dengan membaca labbaik Allahumma umratan. Bagi jamaah haji yang gelombang kedua langsung dari Jeddah ke Mekah membaca ihlal ihramnya di pesawat di 15 menit sebelum landing di terminal haji King Abdul Aziz. Tapi bagi gelombang pertama yang ke Madinah terlebih dahulu membaca ihlal ihram umrahnya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah Rasulullah SAW bagi orang Madinah karena ke Madinah terlebih dahulu. Kemudian melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Lalu selesai dan menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk memulai ibadah. Lalu di pagi hari di waktu duha tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji yang sudah berada di kota Mekah bersiap-siap untuk melaksanakan prosesi manasik haji dengan kembali melakukan ihlal ihram di tempat dia menginap di kota Mekah, lalu membaca ihlal ihram atau kata orang Indonesia niat haji dengan lafal labbaik Allahumma hajjan. Baru setelah itu memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus bagi laki-laki disunahkan membaca keras dan bagi perempuan sekedar terdengar oleh
dirinya sendiri. Terus perbanyak lafaz talbiyah. Apa maknanya bagi kita yang tidak ihlal ihram karena kita tidak haji? Maknanya semangatnya dan rohnya harus kita tangkap dan harus kita laksanakan juga meskipun kita tidak berada di tanah suci. Apa itu? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut seruanmu. Labbaik la syarika lak. Ya Allah, aku selalu siap untuk menyambut seruanmu ya Allah, karena tidak ada sekutu baginya. Artinya ini semangat istijabah fauriyah ala asli tauhid. Semangat untuk terus siap menyambut seruan Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan agama ini yang dibingkai oleh semangat tauhid. Oleh karena itu, meskipun kita tidak berada di tanah suci, kita juga harus siap untuk selalu menyambut seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk melaksanakan ajaran Islam, karena itu bagian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari akidah kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah, sambutlah panggilan Allah, panggilan Rasul, agar kalian berhukum kepadanya, agar kalian taat kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman, sambut itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian untuk sholat dengan perantaraan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian dengar itu, jangan diam, sambut itu. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai selesai adzan, baca doa selesai adzan, lantas masjid balik lagi. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Datang masanya kita untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, doa, zikir. Datang masanya Ramadan untuk berpuasa. Datang masanya, waktunya, kemampuannya kita untuk berangkat haji, laksanakan ibadah haji. Dan seterusnya. Semua panggilan Allah dan Rasul dalam agama ini hendaklah segera kita sambut, segera kita layani dan kita ambil panggilan. Kenapa demikian? La syarika lak. Karena bagi kita tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada-Nya. Itulah esensi dan semangat daripada talbiyah, di mana saudara-saudara kita memulainya di tanggal 8 ini. Lalu setelah itu mereka menuju Mina, bukan ke tempat yang lain. Tanggal 8 menuju Mina. Kenapa harus ke Mina? Karena demikianlah Rasulullah SAW melaksanakan manasik haji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa sih ke Mina? Bermalam, mabit bahasa agamanya. Kenapa tidak ke tempat yang lain? Karena baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ke situ dulu, ke Mina dulu. Apa yang dilakukan di Mina? Bermalam, memperbanyak talbiyah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, bukan kongko dan ngobrol sana kemari. Sholatnya pun dikosor tanpa jamak. Artinya di Mina jamaah haji melaksanakan sholat pada waktunya, namun yang 4 rakaat dikosor menjadi 2. Begitu sampai di sana sholat zuhur harusnya 4 rakaat, 2 rakaat. Kemudian asar di waktu asar 2 rakaat. Maghrib di waktu maghrib 3 rakaat. Isya di waktu isya 2 rakaat qashar, dan subuh di waktu subuh 2 rakaat. Itulah yang dilakukan oleh jamaah haji di Mina. Keesokan harinya di waktu duha atau setelah selesai sholat subuh, jamaah segera bersiap-siap untuk melaksanakan puncak dari ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Keesokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah, berangkat pagi-pagi dan menuju Arafah. Sampai di Arafah, begitu masuk waktu zuhur, jamaah mendengarkan salah seorang maju ke depan untuk berkhutbah Arafah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu masuk waktu zuhur, bukan sholat dulu, tetapi khutbah dulu. Dan di
kita mendengarkan khutbah. Selesai khutbah dikumandangkan atau dibacakan dan disampaikan, lantas ada seseorang maju ke depan untuk memimpin sholat jamak takdim qashar zuhur dan asar di waktu zuhur di Arafah. Zuhur 2 rakaat, kemudian qamat, lalu asar 2 rakaat. Setelah itu wukuf dimulai. Apa yang dilakukan? Berdoa dan berdoa. Kan Rasulullah SAW setelah melaksanakan khutbah, setelah memimpin sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, beliau berdoa. Dan tidak ada yang beliau lakukan di waktu wukuf di Arafah yang dimulai waktu zuhur dan berakhir pada waktu maghrib atau terbenamnya matahari, kecuali berdoa dan berdoa. Sampai-sampai begitu khusyuknya Rasulullah SAW berdoa di Arafah, wukuf di Arafah, sampai-sampai bagian kain ihram bagian atas baginda SAW jatuh saking khusyuknya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil dan kembali menyeliputkan bagian atas kain ihram baginda Rasulullah SAW ke tubuh beliau, dan beliau terus melaksanakan doa pada saat itu. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di padang Arafah, wukuf dengan perbanyak doa. Apa pelajarannya bagi kita? Bagi kita, Arafah sesuai dengan namanya. Arafah ya'rifu ma'rifatan wa arafatan, artinya mengenal, mengetahui lebih jauh dan lebih dalam siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapakah Tuhan kita itu. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebabkan segala sesuatu untuk kita? Atau ternyata segalanya tergantung dari kita? Kita harus mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sekarang orang berani menzalimi hak orang lain, mengambil, merampas hak orang lain tanpa takut sedikit pun? Karena dia tidak mengenal dirinya di hadapan Rabb-Nya. Dia tidak mengenal Rabb-Nya di hadapan dirinya. Dia tidak arafah, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada rasa takut. Kenapa orang sekarang berani berbohong? Padahal jelas-jelas dia sudah melakukan hal yang dilarang oleh agama dan tidak disukai oleh manusia, dan sudah ketahuan, tapi masih berani berbohong, lalu mengatakan tidak, saya tidak melakukan, bahkan saya tidak mengenal, dan saya tidak pernah melakukan hal itu. Padahal jelas-jelas bohong. Kenapa manusia berani bohong? Padahal kata Rasulullah SAW, seorang mukmin tidak mungkin berbohong. Seorang mukmin mungkin mencuri, walaupun ketika dia mencuri imannya sedang pergi. Seorang mukmin mungkin minum khamar, walaupun ketika dia minum khamar imannya sedang pergi. Seorang mukmin mungkin berzina, waliyadzubillah, meskipun ketika berzina dia imannya sedang pergi. Tapi seorang mukmin tidak mungkin berdusta, karena dusta dan iman bertentangan. Iman bukan dusta, dusta bukan iman, karena iman artinya membenarkan, dan membenarkan adalah lawan dari dusta. Tidak mungkin seorang mukmin bisa berdusta dan yakin berdusta. Saya tidak melakukan hal itu, padahal jelas dia melakukan hal itu. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Karena dia tidak arafah. Dia tidak mengenal siapa dirinya. Dia tidak mengenal siapa Rabbnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat murka dengan dusta yang dilakukannya, dan dia dimasukkan ke dalam neraka dimulai dari mulut dan mukanya itu, karena dia telah berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni saudara-saudara kita. Lalu maghrib datang, jamaah haji lantas siap-siap meninggalkan padang Arafah. Selesai manasik wukuf mereka di Arafah, lantas mereka menuju daerah yang namanya Musdalifah untuk bermalam kembali di Musdalifah. Apa yang harus dilakukan? Maghrib yang seharusnya kita lantas sholat maghrib, tapi tidak kita laksanakan di Arafah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW tidak sholat maghrib di Arafah. Beliau lantas pergi ke Musdalifah, dan biasanya sampai di Musdalifah sudah habis waktu maghrib dan waktu isya sudah datang. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW lantas sholat jamak takhir qashar, sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya di Musdalifah. Rasulullah sholat maghrib 3 rakaat, kemudian qomat lagi, kemudian sholat isya 2 rakaat. Demikianlah
sunnah Rasulullah SAW dalam hadis yang diajarkan beliau kepada kita semua. Setelah itu kata Rasulullah, hatta tolak fajar. Kemudian Rasulullah SAW tidak sibuk kesana kemari, tapi Rasulullah berbaring tidur kalau bisa sampai fajar alias subuh. Bermalam di Muzdalifah bagi jemaah haji itu sampai subuh, bukan sampai jam 12, jam 2 atau yang lainnya, tetapi sampai subuh. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa sampai subuh? Karena habis subuh ada satu momen yang sangat penting bagi jemaah haji. Apa itu? Tempat di Muzdalifah dan waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari atau waktu syuruk, waktu isyraq, disitulah waktu dan tempat dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala selain pada Arafah. Kalau kita sudah meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh, tertinggal momen ini, sayang sekali. Kapan kita bisa balik lagi ke situ? Belum tentu setiap tahun, karena kewajibannya pun haji cuma sekali seperti itu. Manfaatkan momen emas itu. Jangan tinggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Lantas setelah sholat subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat qobliyah subuh. Apakah beliau sedang mukim? Apakah beliau sedang musafir? Qobliyah subuh sunnah sebelum subuh 2 rakaat tidak pernah beliau tinggalkan. Lantas setelah itu qomat, lalu melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Setelah itu berdoa dan berdoa sekhusyuk-khusyuknya, sebanyak-banyaknya, sepenuhnya sampai terbit waktu syuruk atau waktu terbit matahari. Apa pelajaran bagi kita? Bagi kita, walaupun kita tidak berada di padang Muzdalifah, kita tidak bermabit di sana, kita bermalam di kamar kita masing-masing, tetapi zikir yang beliau lakukan dan jamaah dilakukan di padang Muzdalifah itu juga ada hendaknya pada diri kita. Kenapa? Seorang mukmin tidak mungkin lepas mulutnya dari zikrullah. Seorang mukmin mulut dan lidahnya selalu basah dengan zikrullah, meskipun malam, meskipun kantuk sudah menguasainya, tidak lupa dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan tidur, dia naik ke pembaringannya, dia tidak lantas tidur begitu saja walaupun ngantuk sudah menguasainya, tapi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan seterusnya. Dibaca doa itu dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seorang mukmin tidak mungkin luput dari zikrullah setiap saat 24 jam kehidupannya selalu diisi. Dia basahi lidah dan mulutnya dengan zikrullah. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh jemaah haji? Setelah masuk waktu syuruk, mereka siap-siap meninggalkan padang Muzdalifah menuju Mina, karena hari itu sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Apa yang harus mereka lakukan? 4 hal yang harus dilakukan oleh jemaah haji di tanggal 10 itu. Apa itu? Menurut susunan dan urutan yang diajarkan Rasulullah SAW adalah: pertama, di waktu duha melontar jumroh Aqabah saja 7 kali lontaran. Setiap lontaran membaca takbir Allahu Akbar, 7 kali lontaran. Setelah itu membaca doa, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran. Ya Allah, jadikanlah hajiku haji yang mabrur dan ampunilah dosa-dosa. Setelah itu mereka menyembelih hadyu, bukan dam. Kalau dam artinya bayar menyembelih hewan karena kesalahan yang kita lakukan dalam ibadah haji. Kalau haji bukan karena salah. Haji itu memang harus dilakukan oleh jamaah haji yang hajinya haji tamattu. Sebagaimana kita yang tidak melaksanakan ibadah haji menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kelapangan, kata Rasulullah SAW. Mereka menyembelih hewan, namanya hadyu. Yang kedua, amalan yang ketiga adalah tahallul, menggunting dan memotong seluruh rambutnya sampai bersih, botak licin alias bocil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendoakan mereka yang botak licin. Kata Rasulullah SAW, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang botak licin. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan yang
Cukurnya tidak botak licin ya Rasulullah. Cukur sih cukur, tapi masih sisa rambutnya. Kata Rasulullah, wal muhalliqin, ya Allah rahmatilah orang yang botak licin. 2 kali. Ketiga kali para sahabat tanya juga, ya Rasulullah, bagaimana yang cukur tapi tidak botak licin? Rasulullah jawab, wal muhalliqin, ya Allah rahmatilah yang botak licin. Keempat kali sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana yang tidak botak licin? Cukur tapi tidak botak. Kata Rasulullah, na'am wal muqassirin. Ya Allah, semoga yang tidak botak licin juga dirahmati. Jadi yang botak licin 3 kali didoakan rahmat oleh Rasulullah SAW. Yang tidak botak cuma sekali. Nah, tentunya yang paling utama di botak licin. Nggak usah takut tidak ganteng. Kenapa? Karena itu ganteng di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya rahmatnya 3 kali lipat. Kemudian yang keempat, langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i dari Safa ke Marwah. Apa pelajaran bagi kita yang tidak melakukan 4 hal itu? Kita melakukan 1 hal, yaitu menyembelih hewan kurban. Tapi 3 yang lain tidak kita lakukan, tapi semangat tetap harus ada. Apa itu? Melontar jumroh. Semangat melontar jumroh adalah semangat musuh setan yang abadi. Kita adalah musuh setan, setan juga musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmika fa wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian, sehingga dalam ayat yang lain Allah katakan fattakhiduhu aduwwa. Jadikan setan sebagai musuh. Jangan coba-coba menjadikan setan sebagai teman. Lontar, memang di sana melontar, kita di sini tidak melontar, tapi kita melontar dalam hati. Musuh pada setan harus tetap jaga. Jangan main-main dengan langkah-langkah setan. Jangan coba-coba dekat-dekat dengan amal-amal setan. Tinggalkan itu. Lalu apa pelajaran selanjutnya? Tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah. Kita tidak mengelilingi Ka'bah, tetapi bukankah Baitullahil Haram? Baitullahil Haram itu ada di Makkah. Tapi Baitullah atau rumah Allah bukan hanya di Makkah. Masjid dan musola yang ada di sekitar lingkungan rumah kita juga Baitullah, juga rumah Allah. Kalau mereka terus tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lalu keliling tanpa membaca doa apapun, lalu sampai di rukun Yamani membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus 7 kali, ketika selesai putaran yang ke-7 lantas menuju ke belakang makam Ibrahim. Ketika melewati makam Ibrahim membaca wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, lalu salat 2 rakaat salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, lalu kembali ke Hajar Aswad menutup tawaf Bismillahirrahmanirrahim. Kita meskipun tidak tawaf, tapi tawaf itu di Baitullah, dan Baitullah itu juga ada di sini. Meskipun tentunya berbeda dengan Baitullahil Haram, tetapi Baitullahnya sama, rumah Allahnya sama. Kenapa? Seorang mukmin dengan Baitullah, dengan masjid atau musala itu sama seperti ikan dan air. Apakah mungkin kita memisahkan ikan dan air? Tidak mungkin. Kalau kita ambil ikan dari air, sebentar dia akan mati. Begitu juga ketika kita orang beriman. Kalau kita menjauhkan diri kita dari masjid, berarti kita menjauhkan ikan dari air. Tunggu saja sebentar lagi mati. Bukan mati fisiknya hidup bahkan makmur, tetapi rohnya, spiritnya mati karena mukmin jauh dari masjid. Karena itu mari kita makmurkan masjid, mari kita sholat berjamaah di masjid, dan mari kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita di masjid. Makmurkan masjid karena masjid itu air bagi kita. Lalu setelah itu menuju Bukit Safa untuk melaksanakan ibadah sa'i. Apa artinya? Ibadah sa'i tentu kita tahu sejarahnya. Sejarahnya adalah keluarga Nabi Ibrahim. Dimulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala ketika keluarga Nabi Ibrahim dipuji demikian keras oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian berat di padang tandus yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Makkah pada saat itu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang orang ke Makkah lapar atau haus tinggal naik Zamzam Tower makan sepuasnya bisa. Dulu tidak ada. Padang tandus. Nabi Ibrahim mencari.
Dan setelah saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ya Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu." Tidak pakai tanya-tanya lagi kenapa yang harus tinggalkan ya Allah. Nanti bagaimana istriku? Tidak pakai tanya-tanya lagi. Nabi Ibrahim terus langsung meninggalkan mereka. Istrinya heran. Bunda Hajar lantas bertanya, "Wahai suamiku, nak kemana engkau?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ditanya lagi yang kedua, "Wahai suamiku, nak kemana engkau?" Nabi Ibrahim tetap tidak menjawab. Dia terus berjalan. Pertanyaan ketiga ditanya lagi oleh Bunda Hajar, "Wahai suamiku, nak kemana engkau?" Dia menoleh sedikit lalu menjawab, "Ini adalah perintah Allah." Bunda Hajar pun diam. Kalau ini sudah perintah Allah, silakan laksanakan. Karena aku yakin, kalau perintah Allah sudah dikumandangkan, tidak mungkin perintah Allah itu menyusahkan hambanya. Tidak mungkin perintah Allah Subhanahu wa taala menyengsarakan hambanya, mustahil. Silakan berangkat oleh perintah Allah. Dan benar. Awalnya sih memang seperti susah, seperti menyengsarakan. Tapi apa yang terjadi? Tawakal kepada Allah, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas terus kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha keras. Dia naik ke Bukit Safa. Dia lihat ke arah utara, ke arah Bukit Marwah. Oh, ternyata ada air. Dia turun dan dia lari-lari untuk mengambil air itu. Ternyata ada air. Itu cuma karena modana. Lalu sampai dia Bukit Marwah, naik lagi Bukit Marwah, melihat ke arah selatan. Oh, ternyata ada air. Dia turun lagi untuk yang kedua kali. Ternyata juga permukaan. Terus sampai 7 kali tidak pernah kenal kata putus asa. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan Bunda Hajar untuk berhenti di satu tempat di tengah-tengah Bukit Safa dan Marwah yang sekarang tempatnya berada kurang lebih di dekat Maqam Ibrahim. Di situ Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan rahmatnya memunculkan air. Lalu air itu diminum oleh Bunda Hajar dan diminumkan kepada anaknya Ismail. Ternyata sampai kenyang, sampai kembung, air terus muncul, terus keluar, sampai banyak, terus menyebar kemana-mana, sampai takutlah Bunda Hajar. Karena khawatir, Bunda Hajar berdoa, "Ya mau Zamzam, Zamzam, wahai air, berkumpul di sini, jangan kemana-mana, nanti banjir, berkumpul di sini." Dari situlah kemudian sumur itu dikenal dengan nama Sumur Zamzam. Airnya disebut dengan air Zamzam. Apa yang terjadi dengan air Zamzam? Kalau saya tanya, berapa miliar orang yang sudah minum dari air Zamzam? Ada yang bisa memberikan angka? Saya tidak ada yang bisa memberikan angka. Karena jumlahnya jauh lebih itu, jauh lebih banyak dari miliaran. Bayangkan, modalnya adalah ikhlas, modalnya adalah berbaik sangka kepada Allah dan berusaha keras. Allah kasih Zamzam yang bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh Bunda Hajar, bukan hanya oleh Ismail alaihissalam, bukan hanya oleh Ibrahim alaihissalam, tapi oleh kita, dan insya Allah sampai kiamat tidak akan habis dan tidak akan kering itu sumur Zamzam. Hal ini pun bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan bisa saja memberikan Zamzam kepada kita kalau kita ikhlas, kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah, kalau kita selalu berusaha sekuat tenaga. Karena kewajiban kita adalah faqul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja dan berusaha itu kewajiban kita. Adapun hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau berusaha. Apa cita-cita kita? Berusaha sambil berdoa, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berbaik sangka kepada Allah. Jangan baru diuji-uji, takdir memang kejam. Lah, semuanya baik pasti. Yang penting kita berusaha dan berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah setiap kita akan diberikan Zamzam yang lain, meskipun dalam bentuk bukan air. Tapi insya Allah setiap kita akan diberikan itu. Modal ikhlas, selalu berbaik sangka kepada Allah, dan terus bekerja keras. Kemudian setelah itu jamaah menuju Mina untuk mabit dan bermalam di Mina malam 11, karena besoknya tanggal 11 melontar jumroh ula, wuswa dan aqabah. Kemudian mabit lagi di malam ke-12, besoknya melontar jumroh ula, wuswa dan aqabah. Bagi yang ingin menyelesaikan hajinya di hari ke-12, dia harus meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari, namanya nafar awal. Tapi bagi yang ingin menyelesaikan sampai hari 13, dia bermalam kembali di Mina, lalu tanggal 13 melontar jumroh ula, wuswa dan aqabah. Masing-masing itu lemparan, masing-masing melempar membaca takbir Allahu Akbar, dan setelah itu dia meninggalkan Mina. Selesailah hajinya dengan nafar thani.
manasik haji. Sampai suatu saat nanti jamaah haji meninggalkan Makkah, mereka harus tawaf sekali lagi, namanya tawaf perpisahan atau tawaf wada. Apa pelajarannya bagi kita muslimin yang dimani oleh Allah Subhanahu wa taala? Bermalam di Mina memang hanya ada di sana di Arab Saudi. Tapi makna dari bermalam di Mina yaitu diisi dengan zikir kepada Allah, diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap harus ada di negeri. Meskipun kita sudah kembali dari masjid menuju tempat kita bermalam, di sana mereka kembali dari Masjidil Haram kembali kepada Mina tempat mereka bermalam. Kita pun dari masjid habis sholat isya untuk bermalam. Jangan lupa masih ada hari esok di mana kita juga harus berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah serta berusaha. Itulah kira-kira kurang lebih apa semangat dan ruh dari manasik haji yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang juga harus kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita tahun ini belum melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kaum muslimin yang ada di tempat ini pada khususnya dan seluruh kaum muslimin di tempat yang lain semuanya dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, semuanya dapat melaksanakan tawaf di Masjidil Haram, semuanya dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di Padang Arafah dan di tempat-tempat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun walau karihadh dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم انصر المسلمين في قطاع غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في بلاد الشام. اللهم انصر المسلمين في مصر. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم جميعا على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم أيدهم تأييدا من عندك يا قوي يا متين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من مؤامرات الغاصبين المحتلين المجرمين من اليهود وأعوانهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم وحرره من دنسهم ورجسهم يا رب العالمين واقنا شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله